sedia di sini standby. Agar kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan ke rekan-rekan petugas kami. Dan untuk mengetahui berapa biaya mutasi atau biaya balik nama atau biaya ganti kaleng, kami sudah tempel estimasi berapa biaya yang harus Bapak keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk mempermudah untuk mencari informasi kaitan dengan berapa pesanan pajak, Bapak Ibu silakan download aplikasi Sapa Warga. Itu ada di Play Store, Bapak Ibu. Silakan download aplikasi Sapa Warga. Karena di sana untuk mengetahui berapa impor PKB Bapak terupdate, berapa jumlah kendaraan, berapa jumlah besaran yang harus Bapak Ibu bayarkan. Dan fungsi dari Sapa Warga juga, nanti pada saat Bapak Ibu mau bayar pajak tahunan melalui aplikasi Sapa Warga, Bapak bisa melakukan pembayaran secara online. Jadi nggak perlu lagi datang ke Samsat, bisa melakukan pembayaran pajak secara online. Termasuk kalau Bapak Ibu sudah melepas kendaraan, sudah menjual kendaraan, atau sudah memindah tangankan kendaraan, bisa melakukan proteksi atau blokir melalui aplikasi Sapa Warga, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sana sudah menjual kendaraannya, membeli kendaraan baru, jadi tidak lagi dikenakan pajak progresif, tidak terkena pajak progresif. Dan ini program pemutihan pajak berlangsung selama 2 bulan lebih sampai dengan 30 Juni, Bapak Ibu. Jadi sudah kami perpanjang menjadi tanggal 30 Juni. Dan hari ini terhitung mulai tanggal 9 April untuk proses mutasi masuk dari luar provinsi, itu semua denda dan lain-lain juga dihapuskan. Jadi hanya membayar pajak tahun 2025 ke 2026 atau tahun pajak berjalan saja. Dan Bapak Ibu, ini mohon disampaikan juga, nitip pesen lah intinya ke rekan atau ke saudara, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah barangkali ada kendaraan lain yang ingin membayar pajak tahunan. Untuk sementara pajak tahunan kami yang biasa backup di sini, selain di layanan drive-thru, kami alihkan ke kantor dinas sosial yang berada di samping Samsat. Di kantor Samsat, di sana ada kantor dinas sosial, itu lumayan parkirnya agak luas. Jadi untuk layanan yang Samsat tahunan bisa dilakukan di kantor dinas sosial, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di Samsat Cimahi. Untuk informasi Bapak Ibu, bagi yang akan membalik namakan kendaraannya, mohon pastikan Bapak Ibu sudah memiliki 2 form balik nama untuk BBM. Silakan coba cek lagi berkasnya apakah sudah ada 2 formulir cek fisik. Itu untuk balik nama, 2 lembar formulir cek fisik. Sedangkan untuk mutasi keluar itu ada 2 form. Baik Tribuners, inilah kondisi di Samsat Kota Cimahi. Bagaimana antrian untuk melakukan pengecek fisik ya, untuk pengurusan pajak dan balik nama yang terlihat sangat mengantri. Dan di Samsat ini juga dilakukan pembatasan di mana pelayanan ini akan dilakukan dengan sistem ganjil genap ya, untuk mengefektifkan layanan di Samsat Kota Cimahi. Nah, ini di sini juga ada informasi ya di Samsat Cimahi, informasi penghitungan estimasi biaya balik nama, mutasi dan perpanjangan 5 tahun. Nah, untuk
BPKB roda 2 itu 225.000, roda 4 375.000. Nah kalau untuk mengatasi roda 2 itu 150.000, roda 4 itu 250.000 dan perpanjangan 5 tahun STNK 100.000, TNKB 60.000, PKB bisa dicek di Sapa Warga dan SWDK LLJ ini 35.000. Jadi bagi tribuners yang mengurus perpanjangan pajak, mutasi, dan BBN itu bisa dulu melihat informasi yang ada di spanduk ini. Jadi nanti informasinya tidak ada miss begitu ya. Nih. Di sini juga ada spanduk persyaratan untuk perpanjangan 5 tahunan, mutasi keluar dan balik nama. Di sini syarat-syaratnya juga ada terpampang. Nah, ini untuk mempermudah bagaimana tribuners untuk melakukan pelayanan di pajak di Samsat Kota Cimahi ini. Untuk perpanjangan 5 tahun itu ada cek fisik, KTP asli, STNK, SKKP, dan BPKB. Untuk mutasi keluar, cek fisik, KTP pemilik baru, STNK, SKPP, BPKB, dan kwitansi jual beli. Dan untuk balik nama itu ada cek fisik, KTP pemilik baru, STNK, SKPP, BPKB, dan kwitansi jual beli. Irfan, kali Caca hari Minggu nggak boleh main. Tetap pencet. Nggak boleh. Kita harus melayani rakyat Jawa Barat. Lagi kita akan berbincang ya dengan Kepala Samsat Kota Cimahi bagaimana sistem pelayanan di Samsat Kota Cimahi ini. Jadi Kepala Samsat Cimahi juga sudah melakukan woro-woro ya, bagaimana informasi 3 item ya, dari perpanjangan 5 tahunan, mutasi, dan balik nama. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk antri. Dan ini sudah antri Ini cukup ramai ya. nomor urutan. Kecuali ada yang dipanggil masih tidur, tidak dengar. Akhirnya jatuh di belakang nomornya. Bapak Ibu sambil menunggu, bagi yang haus kami sediakan ada air mineral, bisa diambil. Enggak Pak, boleh Pak. Iya ya, kita Udah ketemu lagi. setahun ini. Ibu mau update. Luar biasa. Kita teh kayaknya belum tersampaikan sosialisasi, tapi lumayan sih ada sebagian yang udah tahu ada ganjil genap. Kita aja ngerem yang mereka mau datang aja. Berarti ganjil genap sama dialihkan sebagian ke Iya, untuk yang lihat situasi ya. Jadi seminggu aja. Karena kan biasa kita parkir di sana. Lumayan parkir ini tuh bisa dipakai buat yang nunggu. Ada nggak? Kalau nggak ada lewat, ada nggak? Akang Wisnu, Kang Ferry, Rahmat Bu. Kang Rahmat. Ayo. 366. Lihat mana view-nya ya? Ada nggak? Lewat nggak? Nggak ada. Satu lagi 367. 367. Aman. Masuk tenda. 367. Bu update pelayanan di Bentar. Kalau untuk masalah penerimaan saya belum update ya. oh iya. Oh, Omnya dikirim aja. Oh ya, oke. Iya, nah sore masalahnya. Ya. Atau sampai hari kemarin? Yang kemarin ya. Yaudah saya WA nanti. Siapa Pak? Sebentar. Akumulasinya dari hari pertama sampai hari kemarin Senin, Selasa. Ya, Boleh ambil Pak. Bagi yang haus mangga, silakan ambil. Air minum gratis. 71 maka pada Sama-sama. kiri, bapak tengah atau belakang.
Saya Bu, update soal pelayanan di Samsat Kota Cimahi ini seperti apa ini Bu? Ya, ini hari kedua setelah pasca liburan ya, layanan dibuka setelah pasca liburan Idul Fitri. Ini masih terjadi lonjakan, alhamdulillah masih antusias sekali. Berarti masih banyak THR nih, sisa-sisa THR masyarakat nih. Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima 1,5 M untuk penerimaan pajak yang mestinya biasanya rata-rata harian kita tuh ada di 600 juta, berarti udah 2 kali lipatnya ya, lebih dari yang biasa kami terima. Dan ini juga kami untuk layanan Samsat Cimahi, untuk sementara kami akan memberlakukan aturan ganjil genap. Itu untuk mengantisipasi lonjakan serta antrian panjang ya, dan untuk mengoptimalkan layanan kami juga, karena biar masyarakat tidak terlalu lama mengantri atau tidak lama menunggu proses pemberkasan, baik itu mulai dari layanan cek fisik maupun layanan proses pembayarannya nanti. Nah, ini hari kedua kami, kebetulan hari ini adalah aturan ganjil, yaitu tanggal 9. Nah, tapi tetap masih ada masyarakat yang mungkin belum terinformasikan bahwa hari ini ada aturan ganjil genap, dan itu pun kalau memang masyarakat belum terinformasikan tetap akan kami layani. Oke, siap. Seperti itu. Bu, ada program baru Bu ya soal gratis balik nama itu Bu ya? Betul. Nah, untuk yang sebenarnya itu program baru juga, masih bisa dibilang baru karena baru kita terapkan di awal tahun kemarin ya, bahwa untuk biaya balik nama itu sudah digratiskan. Jadi masyarakat tidak perlu harus membayar lagi biaya balik nama untuk proses balik nama kendaraan bermotor. Bu, rata-rata yang ditanyakan masyarakat sebelum memproses ininya apa sih Bu yang masih ditanyakan gitu? Biasanya yang mereka tanyakan itu yaitu persyaratannya apa saja, kemudiannya bagaimana alurnya, dan berapa estimasi biaya yang mereka harus bayarkan. Nah, itu pun sudah kami sediakan melalui spanduk-spanduk yang sudah kami pasang, baik dari SOP, alur layanan, maupun estimasi biaya yang akan mereka bayarkan. Oke. Soal akumulasi dari pertama di penerimaan. Untuk sementara belum kami update kembali, cuma alhamdulillah itu dari hari pertama sampai dengan hari ini terus terjadi lonjakan. Melebihi dari penerimaan yang biasa kami terima. Dan ini juga kami informasikan juga kan bahwa untuk layanan Samsat Cimahi, dan ini juga berlaku untuk layanan se-Jawa Barat, bahwa selama program pemutihan ini kami membuka layanan di hari libur, Sabtu dan Minggu. Minggu pun kami buka. Program ini mengurangi jumlah KTM yang Pasti, betul. Ini kami juga pengen cepet-cepet ya untuk ngupdate berapa sih KTMDU sekarang gitu. Ini luar biasa. Yang hadir ini malahan ada yang dari tahun 2005, ada yang 2008 kemarin. 90-an ada Bu? Belum ada. Untuk yang pajaknya, karena program pemutihan yang biasanya itu ya mestinya itu mereka harus membayarkan, mungkin ada yang di atas 28 juta ya, tapi setelah ada program pemutihan khusus di kendaraan mobil aja, mereka cukup membayar sekitar kurang lebih 3 juta. Ada. Jadi mereka hanya membayar tahun berjalan saja, padahal mereka sudah tidak bayar dari tahun 2016 gitu. Ada kemungkinan pajak yang harus mereka bayarkan itu lebih dari 20 juta. Kalau mobil-mobil mewah gitu? Untuk sementara cuma belum ada mobil mewah. Oke. Iya. Bisa jadi. Jadi. Oke, makasih Bu ya. Baik Tribuners, itulah tadi kita berbincang dengan Kepala Samsat Kota Cimahi. Cimahi atau mana?